Halo Ika. Assalamualaikum Mas Loka. Waalaikumsalam. Apa kabar Ika? Jam berapa sekarang Mas di situ? Jam 8.56. Pagi banget. Ini kayaknya nunggu anak-anak datang ini Mas. Iya iyalah. Sertanya. Santai aja. Ini aku ngikut yang katamu kemarin loh. Hajar aja loh ya, maksudnya enggak. Iya, nggak apa-apa. Santai-santai. Coba share dulu ya, bisa nggak? Boleh. Ya, dicoba dulu nggak apa-apa. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Sudah, Mas. Oke. Oke. Stopnya gimana? Gimana Surabaya, Kak? Ini kebetulan masih di Sumeneb, Mas. Jadi nggak di Surabaya. WFH ya? Surabaya yang pasti panas. Oh, jadi, Lebaran berarti di Belgia. iyalah, aku 3 kali Lebaran nggak pulang-pulang. Seperti pulang tahu aja, Pak. Istri masih belum ikut ke sana? Masih belum, masih ngurus visa belum beres. Iya, iya. Mas Bantal nggak bisa ikut ya? Ada apa Mas? Ada rapat beliau hari ini pas barengan. Oke. Ngajar apa aja sekarang, Kak? Semester ini ngajar algoritma pemrograman. Ada green technology juga sama ini praktikum sih. Algoritma pemrograman juga. Belum begitu banyak SKS-nya soalnya masih semester 2 ini Mas, masih 1 tahun berjalan. Iya. Next banyak berarti ya. Oke, ini sebentar 5 menit lagi mungkin ya Mas Loka ya. Ya, santai aja. Ya. Ada Mas Fahri nih Mas Loka. Mas Fahri, Assalamualaikum. Halo Mas, salam kenal Mas. Salam kenal juga sebenarnya, baru kenal saya juga. Ini beliau S3 di Oulu University di Finland kalau tidak salah. Iya. Ini bulan depan kalau tidak salah Juni, nanti beliau juga isi. Oh, yang itu ya, combinatorial optimization. Iya betul. Agak beririsan sama riset saya.
Bu Rati, Bu Indah. Iya, Bu. Ini dimulai saja ya, sepertinya sudah Iya, nggak banyak. apa-apa. Ya. Langsung saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi yang tidak sedang di Indonesia. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ketiga di Data Science Biweekly. Hari ini kita spesial kedatangan pemateri, tamu dari sebenarnya orang Indonesia tapi sedang menempuh pendidikan doktoral atau S3 di Belgia, di Ghent University. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti beliau Bapak Nasrulloka, saya sebut Bapak saja ya, Nasrulloka ya, karena rata-rata beberapa ini mahasiswa yang ikut acara hari ini. Oke, mungkin langsung bisa diisi oleh Mas Loka. Saya serahkan ke Pak Loka ya. Oke, siap. Oke, coba saya share screen dulu. Apakah screen saya terlihat? Sudah terlihat? Oke, suara saya jelas ya? Jelas. Oke ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang waktu Indonesia. Sebelum saya masuk ke presentasinya, saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Loka. Nama sebenarnya panjang sih, cuma panggil saja Loka. Sekarang sedang menempuh S3 di Ghent University, Belgia. Dulu S2 di Hiroshima University di Jepang, S1-nya di Brawijaya. Kebetulan temannya Ibu Ika. Sebenarnya saya baru masuk ke bidang ini, bidang Bayesian Optimization, itu setahun yang lalu ketika ngambil S3 ya. Dulu S2 saya itu deep learning. Jadi mungkin saya kasih intro dulu. Oke, sebelum kita masuk ke Bayesian Optimization, mungkin kita mengunjungi sebentar apa itu teorema Bayes, yang kemarin di The Guardian menyebutkan bahwa teorema Bayes adalah obscure math theorems. Saya nggak tahu obscure-nya di mana. Jadi ini adalah salah satu statistical approach yang dimana menggunakan subjective probability. Jadi probabilitasnya subjektif. Apa maksud dari probabilitasnya subjektif? Karena dalam Bayesian teori, Bayes theorem, kita menggunakan namanya prior probability, yaitu probabilitas subjektif yang biasanya kita punya sebelum kita melihat data. Jadi bisa kita lihat di sini rumusnya. Di sini adalah prior probability-nya, yaitu probabilitas sebelum kita melihat data. Kemudian ini adalah likelihood, di mana kita mencek data apakah pas dengan hipotesis. Dan yang kita cari adalah di sini, yaitu hipotesis kita ketika given the data, apakah dia cocok atau enggak. Untuk menjelaskannya, kita bisa masuk ke next slide. Ini contohnya. Contoh dari sedikit tentang Bayes theorem ya. Misalkan kita punya alat pendeteksi alergi kucing. Misalnya kalau kita punya kucing, apa kita alergi atau tidak? Ternyata ketika kita menggunakan alat tes tersebut, 80% of the time, ketika kita benar-benar mendapatkan alergi, maka tes tersebut akan bilang yes alergi, kalau tidak 10%. Jadi akurasinya seperti ini, akurasi dari alat tes tersebut. Namun kita juga punya informasi prior, di mana ternyata hanya 1% dari populasi manusia yang mempunyai alergi kucing tersebut. Jadi untuk mengetahui apakah
kita memiliki alergi atau tidak, kita bisa menggunakan prior probability of allergy, yaitu dari populasi tersebut, 1% dari populasi yang saya sebutkan tadi, dan juga likelihood dari hasil dari tes, probabilitas tesnya, jadi 80% akurasinya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan posterior probability, di mana apakah kita benar-benar mendapatkan alergi jika alat untuk mendeteksi alergi itu bilang ya kita dapat alergi. Nah, di sini subjektifnya di sini, jadi prior probabilitas ini bisa kita masukkan apapun, cuma di kasus ini adalah kita tahu sebelumnya bahwa hanya 1% dari populasi yang benar-benar melakukan alergi. Jadi ketika kita melakukan testing menggunakan alat tersebut, walaupun alat tersebut akurasinya 80%, kita belum tentu menerima alergi. Jadi ternyata kemungkinan kita dapat alergi atau tidak itu juga dipengaruhi oleh prior. Jadi kenapa di artikel Guardian ini disebutkan gimana kita mentes reliabilitas dari testing COVID, yaitu menggunakan Bayes theorem tersebut. Jadi kita belum tentu kita mendapatkan COVID ketika testingnya bilang ya. Kita harus memperhatikan likelihood-nya, yaitu akurasi dari alat tes tersebut, dan juga prior probability. Berapa banyak orang yang kalau kasus COVID, berapa banyak orang yang terinfeksi COVID pada waktu itu. Jadi begitu. Jadi kalau dalam approach Bayesian kita juga memperhatikan prior probability. Ini sangat subjektif ya. Dalam artian subjektif, biasanya ketika dalam kasus yang kita tidak tahu priornya, kita bisa memasukkan prior berupa pendapat ahli. Tapi kalau ini kan kita punya punya data ya. Oke. Ini sedikit tentang teorema Bayes. Untuk mendapatkan teorema Bayes yang seperti tadi, yang ini, kita bisa menggunakan rule probabilitas simple seperti sum rule dan product rule. Untuk penurunannya, teman-teman bisa cek di buku-buku tentang Bayesian statistics, atau mungkin di Wikipedia juga ada ya. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi ada posterior, likelihood, prior, dan juga ada evidence. Evidence ini adalah untuk menormalisasi nilai dari posterior kita. Jadi dengan evidence ini kita akan stay menjadi proper probabilitas. Di sini bentar. Oke, jadi di sini kita mendapatkan sebuah distribusi probabilitas, bukan hanya point estimate. Nah, kalau kita menggunakan classical machine learning teknik seperti misalkan deep learning atau yang lain, yang biasanya kita mendapatkan point estimate. Point estimate itu hanya satu poin. Apakah misalkan dalam kasus regresi kita mendapatkan sebuah nilai dari prediksi model kita. Sedangkan untuk Bayes teori sendiri di Bayesian machine learning, kita tidak hanya mendapatkan point estimate, hanya sebuah nilai, tapi kita juga mendapatkan distribusi, di mana di sini kita bisa melakukan uncertainty quantification. Kita dapat uncertainty-nya juga. Jadi selain kita dapat probabilitas distribusi, misalkan kalau probabilitas distribusinya Gaussian, kita dapat mean dan variance. Variance ini bisa dipakai untuk mengkuantifikasi uncertainty. Nah, kalau kita sudah dapat posterior distribution ini, kita dapat melakukan prediction kita ketika kita memiliki data baru.
dengan cara dari kita dapat posterior ini, maaf, bentar. Dari posterior ini, kemudian kita punya probabilitas data baru, given theta ini adalah parameter model kita, data dan model. Kemudian kita bisa melakukan kita marginalizing, dalam kita integralkan untuk menghilangkan theta ini untuk mendapatkan probabilitas prediksi yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga bisa melakukan model comparison, di mana kita bisa ngecek seberapa fit model kita terhadap data. Jadi kita M-nya ini banyak, misalkan kita punya banyak model, kita bisa ngecek apakah model ini lebih bagus digunakan dibanding model yang lain. Oke, itu sedikit tentang teorema Bayes. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum ngambil probability theory, ini agak nonsens ya, maksudnya kayak nggak jelas ini ngomong apa sih. Jadi intinya adalah mungkin akan saya sedikit beri intuisinya di next slide. Ya, di sini. Apa sih yang membedakan antara Bayesian dan frequentist? Frequentist ini classical machine learning atau statistical approach ya. Yang pertama probabilitasnya. Kalau di maaf ini kebalik ya. Yang hijau harusnya yang biru harusnya yang hijau. Ini buat Bayes, ini buat frequentist. Ya. Kalau di frequentist probabilitas itu adalah frekuensi rasio dari item. Seperti yang kita biasa pelajari di sekolah dulu. Jadi probabilitas koin misalkan 1 per berapa kali tossing koinnya, 1 per berapa banyak kemungkinan. Kalau untuk Bayesian, probability-nya adalah sebuah belief. Jadi kayak kemungkinan suatu hipotesis itu beneran terjadi. Kemudian untuk datanya, untuk frequentist, maaf ini kebalik ya warnanya ya. Untuk frequentist, dia bekerja sangat baik ketika kita punya banyak data. Dalam artian datanya lebih banyak daripada parameter. Walaupun tidak semua ya, tapi generalis seperti ini. Sedangkan untuk Bayesian, kita bisa menggunakan data jumlah berapapun. Karena kalau kita punya data jumlah sedikit, model kita tidak bisa tidak bisa learning dari situ, kita akan Bayesian approach akan mengeluarkan uncertainty dibanding estimate. Jadi mungkin variansinya tinggi sekali. Sedangkan kalau frequentist biasanya kita mendapatkan point estimates tanpa ada uncertainty. Kemudian trainingnya biasanya untuk frequentist kita menggunakan maximum likelihood principle. Jadi kita hanya menggunakan likelihood di sini saja tanpa ada prior probability. Sedangkan untuk Bayes kita menggunakan Bayes theorem mendapatkan posterior. Kemudian kita juga punya prior sebelum melakukan itu. Nah, ada satu keunggulan juga dari Bayes theorem, yaitu adalah iterative nature, di mana ketika kita menginferensi posterior, kita menggunakan prior. Setelah kita mempunyai data baru lagi, kita bisa menggunakan posterior ini sebagai prior di step selanjutnya. Nah, ini priornya. Jadi kalau Bayesian approach kita perlu specify prior terlebih dahulu. Sedangkan untuk frequentist kita biasanya tidak perlu specify prior. Ini agak susah biasanya karena kita butuh
Di beberapa kasus kita butuh informasi dari ahli. Nah, kita dengan menjadi Bayesians, kita dapat informasi uncertainty yang lebih baik. Ya. Jadi dari dua properties ini, uncertainty information dan iterative nature, disinilah yang kita akan exploit untuk mendefinisikan Bayesian optimization. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Bayesian optimization? Tanya apapun bisa ya, maksudnya kayak mungkin saya kurang jelas atau jadi nggak perlu paham full dulu apa ini, yang penting kita tahu apa itu uncertainty information dan apa itu iterative nature. Apakah teman-teman semua di sini mungkin udah dapat apa itu? Kalau belum, mungkin saya sederhanakan. Gimana? Gimana Wika? Ada gimana ini para peserta mungkin bisa. Nah, ini ada masukan nih, Mas. Mungkin boleh diulang, Pak, masih kurang jelas. Ya, Oke. istilahnya masih baru-baru. Oke ya. Sabar. Jadi mungkin gini aja, teman-teman sudah pernah pakai model kayak deep learning belum? Deep learning atau apa ya yang selain deep learning seperti random forest dan lain-lain. Kita kan biasanya kalau melakukan, kita ada model. Sorry, ini pakai mouse. Kita ada data. Misalkan ini kita ingin regresi apa ya enaknya? Regresi harga rumah misalkan. Kita ada di rumah itu kita punya ini saya menjelaskannya sangat high level sekali ya, maksudnya hanya sebagai contoh aja ya. Tapi untuk menjelaskan dua ini. Karena ini penting untuk nanti apa itu Bayesian optimization. Untuk yang lain mungkin nggak usah dihiraukan dulu kalau nggak ingin menyelam lebih dalam. Jadi kita punya X ini data, mungkin jumlah kamar untuk ini ya kasus harga rumah ya, jumlah kamar, kemudian apa lagi? Mungkin luas rumah dan lain-lain. Kalau dalam kasus regresi kita akan outputnya adalah harga kan ya, harga. Nah kalau di frekuentis kita biasanya akan langsung mendapatkan harga. Apapun yang kita masukkan di sini. Kalau dalam Bayesians, misalkan kita memiliki data yang baru, data yang tidak mirip dengan data training kita akan mendapatkan uncertainty yang tinggi. Jadi kita si model itu akan bilang, wah saya nggak tahu nih harganya berapa. Saya kalau di sini kan kita kalau frekuentis dia kan langsung ini dapat harga berapa dia. Kalau Bayesians dia dapat uncertainty information juga. Jadi nggak tahu nih ini berapa karena datanya nggak mirip sama data training yang kita punya. Nah itu uncertainty information. Mungkin dari sini paham? Sesimpel itu. Jadi ya Mas. Oke. Jadi sesimpel itu. Jadi kita tahu kalau kita tidak tahu. Gitu. Si model akan bilang kalau dia itu tidak tahu. Itu yang plusnya dari Bayesian approach. Iterative nature. Dalam artian iterative nature itu model ini akan diupdate ketika ada informasi baru. Ketika tadi kita nggak tahu harganya berapa, terus kita tanya, oh ternyata rumah dengan spek seperti ini harganya sekian. Oke, kita dapat harga sekian, kita masukkan ke model secara iteratif. Nah, ketika kita masukkan spek rumah yang mirip dengan ini, dia nggak akan bilang lagi kalau dia nggak yakin, karena dia sudah dapat infonya. Jadi kita mendapatkan prediksinya. Nah, itulah kenapa daripada menggunakan point estimate, kita lebih bisa tahu apakah ketika model kita tidak tahu itu ketika menggunakan
Bayesian approach. Jadi kita punya distribusi probabilitas di sini. Jadi ini iterative nature-nya. Oke, nah ini Bayesian Mas optimization. Rongga, Oke, ya. ini dari Mas Fahri angkat tangan, Mas. Mungkin Oke, ya ingin boleh. bertanya atau bagaimana? Oke, silakan. Yang sebelumnya Mas, tolong. Nah, itu kan Mas tadi jelasin yang frekuensi sama Bayesian ya, yang classical machine learning ini kan kita punya input data, punya black box model, terus outputnya itu kan ya point estimation itu kan, atau yang mau kita tuju. Nah, ketika training kita pengen optimize, misal error antara perbedaan harga yang kita prediksi sama yang ground truth-nya yang data aslinya kan. Nah, kalau yang di Bayesian ini yang kita optimize itu posterior probability-nya atau mean and variance-nya yang pengen kita optimize dan kita prediksi ini apa gitu. Yang kita optimize itu adalah posteriornya ini. Jadi jadi kan kita punya prior, punya likelihood. Jadi kita optimize itu adalah probability distribution-nya ini. Jadi apakah nanti misal di theta ini adalah parameter model. Jadi apakah dia fit dengan data training yang kita punya? Ini kita optimize. Kalau di frekuentis yang kita maximize hanya likelihood-nya saja. Di sininya saja. Jadi fit-nya data dengan parameter model kita. Sedangkan di sini kita punya informasi prior. Mungkin kurang jelas atau? Oke, Mas. Oke. Oke, itu ada dua itu yang kita ini kan. Jadi kita punya uncertainty information dan iterative nature-nya. Oke, kita masuk ke Bayesian optimization. Jadi Bayesian optimization itu adalah optimization teknik yang biasanya sering dipakai untuk mengoptimasi fungsi atau fenomena yang expensive to evaluate atau black box. Jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan problem optimization. Jadi di sini problemnya bukan kita nggak kayak yang tadi. Kalau kita kan tadi prediksi, ini kan regresi ya, harganya berapa. Kalau ini misalkan dalam kasus ini, mungkin kita cari kasus yang lain aja ya. Kalau kasus ini, oke, kita bisa kasus ini, misalkan kasus rumah, kita ingin membangun rumah, kita optimasi komponen-komponen rumahnya, misalkan bahan-bahan yang kita pakai, kita optimasi sehingga harga yang kita bayar untuk membangun rumah itu semakin kecil. Itu optimasi ya. Jadi kita mendapatkan parameter-parameter yang paling optimum, bisa minimum atau maksimum tergantung masalahnya. Nanti kita akan berikan beberapa contoh aplikasinya. Dalam Bayesian optimization ini kita belajar, kita melakukan optimasi melalui exploration versus exploitation trade-off. Jadi menggunakan model Bayes tadi ya, karena kita punya uncertainty information, kita nanti bisa melakukan ini. Nanti saya jelaskan sedikit. Ini contohnya untuk nasi goreng contohnya ya. Jadi kita ingin makan nasi goreng nih, terus kita masuk ke warung nasi goreng. Kita pengennya ini, pengen makan yang paling enak mana. Tapi kita kan nggak tahu karena itu pertama kali. Sedangkan kita hanya punya 4 kali kesempatan untuk membeli misalkan. Budget kita cuma 4 kali membeli. Nah, kira-kira untuk mendapatkan yang paling enak, ada ide gimana? Yang paling mahal, Mas. Yang paling mahal, yang paling enak. Apakah itu, ya mungkin itu bisa kita masukkan sebagai informasi prior ya.
prior probability ya. Kita punya keyakinan awal subjektif probability kalau yang paling mahal itu yang paling enak. Terus misalkan bentar. Sebelumnya kalau kita tidak punya 4 budget, 4 kali kesempatan membeli, untuk mencoba yang paling enak pasti kita mencoba semua kan. Tapi sayangnya kita hanya cuma punya 4 kali kesempatan membeli. Nah, dengan informasi tadi misalkan yang paling mahal itu pasti paling enak. Kita coba beli yang kue tiaw siram. Ternyata rasanya biasa aja. Terus kira-kira teman-teman akan beli apa? Apakah beli kue tiaw lagi atau mencoba nasi goreng? Coba nasi goreng, Mas. Mencoba yang lain. Coba yang lain kan. Nah, disitulah yang namanya exploration. Ketika teman-teman mencoba nasi goreng, oh ternyata enak. Tapi masih ada budget nih. Oh, jangan-jangan nasi goreng yang lain juga enak, ya kan? Berarti kan kita coba nasi goreng yang lain juga kan? Nah, itu exploitation. Jadi kita ketika rasanya misalnya biasa aja, kita melakukan eksplorasi ke area yang kita belum tahu. Ketika kita mendapatkan yang enak, oh kita eksploitasi nih. Ternyata mautnya enak. Coba yang nasi goreng spesial. Ternyata dia lebih enak. Nah itu konsep itu juga berlaku di Bayesian optimization. Jadi kita menyeimbangkan antara eksplorasi, pergi ke area-area X atau input yang belum kita tahu, dan juga eksploitasi ketika kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini adalah contoh aplikasi Bayesian optimization ya. Ini dari 2010, yaitu sensor set selection untuk aplikasi meteorologi. Misalkan kalau kita punya sensor hujan, kita ingin optimasi di mana menempatkan sensor tersebut. Kemudian akan kita tes berapa akurat sensor tersebut bekerja. Nah, di sini ini Inggris ya kalau salah. Oh iya. Jadi dia ada banyak opsi, kemudian dengan Bayesian optimization dia melakukan optimasi peletakan sensor tersebut. Kemudian bisa juga untuk adhesive bonding. Adhesive bonding ini perekatan material. Kebetulan saya lagi ngerjain proyek ini, tapi belum selesai ya, jadi belum ada papernya. Jadi apa yang dilakukan adhesive bonding ini? Kita ingin merekatkan dua material dengan menggunakan lem. Nah, kita optimasi daya rekatnya. Kita ingin dia merekat sangat kuat. Bagaimana caranya? Dengan cara mengoptimasi parameter-parameter lem ini. Misalkan lama pengeleman, jenis lem, kemudian apalagi suhu saat pengeleman, dan lain-lain. Nah, kita ingin tahu set itu. Maksudnya input-input parameter apa saja yang membuat lem ini merekat sangat kuat. Nah, itu kita bisa pakai Bayesian optimization untuk melakukan. Nah, apa keunggulan Bayesian optimization di sini? Seperti yang saya jelaskan tadi, dia bekerja baik untuk fungsi atau fenomena yang sangat mahal, atau black box. Kalau ini kan kita ketika melakukan eksperimen, kita kan buang-buang lem, buang-buang ini kan. Nah, jadi misalkan lemnya mahal, nah kita dengan Bayesian optimization ini optimasinya jadi lebih efisien. Jadi jumlah dari eksperimen itu tidak akan banyak. Kalau misalkan kita mencoba dengan random atau menggunakan grid search dan lain-lain. Jadi Bayesian optimization ini unggul di situ. Kalau eksperimennya mahal. Jadi mungkin ini sangat lumayan berguna untuk industri-industri yang tradisional ya. Kalau di Perning kan banyak kan mainnya di data-data besar kayak data-data yang punya startup. Sedangkan sebenarnya industri-industri tradisional juga lebih banyak daripada industri-industri yang data hungry, yang datanya big.
Jadi ini mungkin untuk kasus tersebut lebih unggul. Contoh lain, bagi teman-teman yang sudah pernah main deep learning, kita juga bisa menggunakan Bayesian optimization untuk mengoptimasi hyperparameter dari deep learning itu. Seperti jumlah layer, kemudian pakai optimizer apa, kemudian tipe arsitekturnya apa, atau learning rate. Nah, kita bisa menggunakan Bayesian optimization untuk menentukan parameter-parameter ini agar deep learning kita bekerja secara maksimum. Oke, ini beberapa fakta tentang Bayesian optimization ya. Jadi masalah yang diselesaikan adalah global optimization. Jadi dia memaksimalkan maksimisasi ini untuk maksimisasi ya, bisa minimization juga. Tapi intinya adalah optimasi suatu fungsi. Kita optimasikan X, dan X itu bounded domain ya. Jadi ada set rules-nya, misalkan jumlah layer nggak harus di dalam, harus antara 1 sampai 2 sampai berapa gitu. Learning rate-nya harus berapa sampai berapa. Jadi ada area ini. Sebenarnya ada penelitian yang penelitian tentang Bayesian optimization yang tidak mensyaratkan bounded domain, tapi ini tidak masuk scope di presentasi kali ini ya. Oke, terus kemudian mainly for expensive function yang tadi saya jelaskan, itu fungsi-fungsi yang mahal, jadi dia samplingnya efisien. Kemudian black box function, ketika kita tidak punya gradient information. Jadi kalau parameter, bukan hyperparameter ya, parameter dari deep learning kita kan biasanya bisa optimasinya pakai stochastic gradient descent dan lain-lain. Dia kan ada informasi gradientnya. Jadi kita bisa gitu gradient, kita bisa pakai Newton methods dan lain-lain untuk mengoptimasi itu. Dalam hal ini ketika fungsi kita tidak punya informasi gradient, kita bisa sebut fungsi itu black box function, jadi kita bisa menggunakan Bayesian optimization di situ. Kemudian algoritmanya iteratif yang saya jelaskan tadi. Kemudian as few as possible function evaluation, data efficient, sama dengan ini. Nah, untuk membangun Bayesian optimization ada 2 bahan ya. Yang pertama surrogate model. Surrogate model ini ya bisa model regresi seperti dalam hal ini di sini kita nggak menggunakan deep learning, tapi contohnya apa yang dilakukan deep learning untuk regresi itu sama dengan yang dilakukan oleh surrogate model di sini. Jadi kita mengaproksimasi F di sini menggunakan surrogate model. Dengan menjadi Bayesian, kita selain kita punya estimasi dari uncertainty-nya. Jadi yang saya jelaskan tadi, kita bisa tahu apakah di suatu area X itu yakin atau tidak modelnya terhadap area itu. Kemudian kita punya acquisition function yang digunakan untuk melakukan tadi exploration versus exploitation trade-off. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang Bayesian optimization? Oke, silakan. Pak Loka, izin tanya Pak Loka. Oke ya, oke silakan. Nah ini kan Bayesian optimization ini kan tadi sesuai teori sudah ada rumus-rumusnya, sudah ada selain apa itu namanya aplikasinya di bagian mana saja. Tapi kira-kira yang misalkan bisa dieksplorasi lagi itu dari teori Bayesian optimization ini di bagian apanya ya? Kalau teori banyak sekali Pak Uza. Jadi yang paling banyak dilakukan itu di acquisition function ini. Jadi tiap kasus optimasi kan berbeda. Misalkan ada optimasi yang
punya dua fungsi misalkan. Misalkan di contoh rumah tadi, misalkan contoh ini aja ya. Contoh adhesive bonding ini untuk merekatkan dua material dengan lem ini, kita bisa merumuskan optimasinya itu dengan namanya multi objective optimization. Jadi selain kuat merekatnya, juga harus murah. Jadi bahan-bahan yang digunakan, waktu yang digunakan harus sedikit. Itu kan kita punya dua objektif ya, nggak cuma nggak cuma kekuatan merekat. Nah, ini kebetulan penelitian saya tentang itu. Jadi bagaimana kalau kita punya banyak objective function, sedangkan ada beberapa objektif yang kita lebih prefer gitu. Misalkan saya mending mahal tapi kuat daripada lemah tapi murah. Gitu. Nah itu kita bisa main di sini di acquisition function. Kemudian ada juga di surrogate modelnya. Ini mungkin saya jelaskan nanti saja karena kita belum masuk ke surrogate model. Seperti itu. Mungkin cukup jelas? Oh, agak jelas sih Pak Loka, tapi memang saya masih berusaha grasping teori di balik Bayesian nih, karena ya saya bukan orang statistik. Ya, matur nuwun jelasannya. Oke, siap. Mungkin ya karena ini intro, mungkin hanya perkenalan saja. Nanti di slide akhir akan saya kasih beberapa resource, jadi beberapa buku atau link yang bisa digunakan untuk melihat untuk membaca lebih jauh tentang ini. Oke ya. Matur nuwun. Oke, siap. Terima kasih. Maaf. Oke, ini adalah algoritma general di Bayesian optimization ya. Jadi apa yang biasanya kita lakukan? Misalkan kita punya masalah tersebut kita masukkan dalam simulator. Misalkan untuk contoh perekatan material tadi ya. Jadi simulator ini dia akan mengeluarkan kekuatan rekatnya. Nah, yang kita lakukan di Bayesian optimization, biasanya yang pertama kita akan generate initial data. Istilahnya kita membuat data training dulu, sebelum kita melakukan optimasi. Kita buat data training, kemudian data training tersebut kita evaluasi di simulatornya. Misalkan kita punya banyak konfigurasi parameter, ternyata daya rekatnya segini, kita dapat dataset, kemudian kita bisa membuat surrogate modelnya dari data tersebut. Kita dapat surrogate modelnya, pakai ini, kita cek apakah stopping kriterianya oke. Misalkan kita hanya punya 100 kali function of evaluation di sini, ternyata kita masih punya banyak. Kemudian dia optimasi acquisition function-nya. Acquisition function ini digunakan untuk menentukan data mana yang selanjutnya akan konfigurasi atau data mana, parameter mana yang selanjutnya akan kita ambil untuk dilakukan evaluasi lagi di simulator. Jadi seperti itu. Jadi iteratif ya, seperti tadi yang saya bilang secara Bayesian. Jadi si surrogate model ini akan diupdate terus-menerus ketika kita mendapatkan data baru. Data baru ini karena ini optimization, kita usahakan yang paling optimum. Jadi kita akan mendapat ini, kemudian kita update terus modelnya, sehingga model ini akan lebih bagus mengaproksimasi dari fungsi yang mahal atau black box tadi. Kemudian dari itu kita dapat X. Nah, kenapa kita menggunakan Bayesian optimization? Karena yang saya jelaskan tadi, dia cepat dan ada convergence guaranteenya. Ini ada beberapa paper yang
menulis proof matematiknya kalau beberapa acquisition function itu converge, bisa konvergensi. Nah, misalkan pada kasus hyperparameter optimization di deep learning, kita bisa melakukan grid search atau random. Jadi kalau grid search itu, misalkan kita punya dua parameter, misalkan learning rate dan jumlah layer. Kalau grid search biasanya kita menentukan konfigurasinya seperti ini. Jadi jumlah layer itu misalkan ada 1, 2, 3, seterusnya 1, 2, 3, kita kombinasikan dengan learning rate. Learning rate-nya mungkin 0,1 sampai sekian. Nah, ini grid search, kita buat grid seperti ini pada parameternya. Jadi kan ini lumayan banyak kan. Random juga bisa, kita random learning rate-nya atau kita random parameter-parameternya. Tapi dengan Bayesian optimization, dia akan lebih cepat. Karena yang telah saya jelaskan tadi, dia akan mencari, misalkan dia akan mencari area-area yang kemungkinan optimumnya tinggi. Misalkan ternyata dari konfigurasi parameter ini kita mendapatkan optimum di sini. Dengan Bayesian optimization, dia akan mencari pertama yang paling optimum, dekat paling optimum, dan yang paling besar uncertainty-nya. Jadi kemungkinan dia nanti akan mencari lagi di sini dulu, mencari lagi di sini dulu. Dan akhirnya juga mendekati ini dan mendekati yang optimum dan yang uncertain. Area-area yang belum dieksplorasi. Jadi itu yang dinamakan dengan exploration trade-off. Kalau di hyperparameter optimization, nah itu tadi kita bisa biasanya grid search, random search, atau mungkin juga graduate student decision. Jadi beberapa ini jokes ya. Jadi kadang parameter kita coba-coba sendiri sampai mana yang paling cocok. Nah, ada paper di paper Bengio tahun 2012 yang membandingkan antara grid search dengan random search untuk parameter optimization ya. Misalkan kita ada dua parameter ini, 1 dan 2 ini. Ketika parameter 1 itu unimportant, dalam artian berapapun nilainya, dia tidak merubah hasil dari output ini. Jadi ini sangat unimportant. Ternyata ini tidak efektif. Grid search ternyata tidak efektif. Karena kita lihat ternyata ini kan overlap dengan parameter yang kedua. Jadi berapapun nilai parameter 1, dia nggak akan merubah. Jadi ini sama saja, kita setnya itu sebenarnya cuma di 3 area ini, karena yang parameter ini tidak important gitu, tidak memberikan informasi yang bagus untuk mendapatkan optimum. Ternyata random bisa lebih bagus karena dia ketika kita random tidak terjadi overlap, sehingga kita bisa mendapatkan titik-titik di mana konfigurasi parameternya mendapatkan optimum. Nah, kalau kita menggunakan Bayesian optimization akan lebih bagus lagi karena ini akan di Bayesian optimization akan melakukan semacam search yang lebih terarah gitu. Maksudnya dia diarahkan ke titik-titik yang mungkin maksimum dan memiliki uncertainty yang tinggi. Uncertainty yang tinggi untuk eksplorasi, maksimum untuk eksploitasi, untuk mendapatkan maksimum. Oke, ini adalah contoh surrogate modelnya. Kalau di Bayesian optimization, sebelumnya ada pertanyaan? Oke, saya ingin bertanya Pak Lokta tentang grid search dan random search. Oke, silakan. Iya.
Saya tertarik sama hyperparameter tuning tentang grid Oke. search dan random search itu. Ya. Waktu itu saya pernah coba untuk hyperparameter tuning di suatu data menggunakan CNN waktu itu. Nah, kendalanya saat itu programnya tidak berjalan karena dia terlalu banyak untuk mencari. Nah, karena kan kalau kita optimasi berarti kan kita mencoba semua kombinasi, Ya. kemudian kita dapatkan yang paling optimum. Nah, apakah Bayesian optimizer ini bisa menjadi salah satu solusi ketika itu tadi, ketika programnya tidak bisa berjalan karena terlalu banyak kombinasi yang mungkin dan terlalu berat untuk menjalankan programnya. Apakah Bayesian itu seperti itu atau Bayesian itu menjadi optimizer di dalam grid atau random search-nya? Gitu. Oh ya, Bayesian optimization ini nggak jadi optimizer di dalam random search ini ya. Jadi dia berdiri sendiri. Oke. Jadi kalau kita melakukan grid search, biasanya kan untuk hyperparameter tuning kita berikan set ini dulu ya, set hyperparameter dulu. Misalkan kalau di sini ada 1, 2, 3, ada 3 kali 3 ada 9. Ada 9 grid layout, grid, kemudian di sini juga ada beberapa di random. Nah, Bayesian optimization ini biasanya kita bisa start dikit dulu, 3 dulu. Jadi pertanyaan tadi, ya ini bisa jadi solusi untuk lebih efisien. Bentar, saya gambar dulu. Bentar. Oke. Misalkan kan ini sebagai contoh mengapa Bayesian optimization bisa lebih efisien. Kalau dalam grid layout kita kan tentukan dulu set parameter yang mau kita coba kan. Jadi kan banyak banget tuh. Banyak banget kombinasinya sehingga yang tadi dibilang menjadi sangat berat, susah untuk dijalankan. Kalau di Bayesian optimization kita nggak langsung punya banyak set seperti ini, tapi misalkan kita bisa start dari 3 dulu. Dari 3 dulu kita dapat nih ternyata optimumnya paling optimum ya di sini. Di sini juga lumayan optimum. Di sini enggak. Kalau pakai Bayesian optimization kira-kira mana yang dia akan sampel kalau kasusnya seperti ini? Yang di tengah, yang distribusinya. Iya. Ya, karena dia dekat dengan optimum dan juga di sini uncertainty-nya tinggi. Ketika kita lakukan ini, ternyata kita dapat optimum. Ini contoh saja ya. Ini kita dapat 4 evaluation point, sedangkan kalau grid layout misalkan kita bisa coba banyak banget. Jadi ya ini bisa lebih efisien. Mungkin bisa menjelaskan? Atau mungkin tadi ada saya yang terlewat? Oke, mau konfirmasi sedikit, berarti Bayesian optimizer itu dia nggak seperti grid search dan random search yang dia mencoba semua. Bedanya kalau grid search kan secara grid, kalau random kan berarti dia random. Kalau Bayesian ini berarti dia langsung pada uncertainty itu tadi. Ya, jadi secara iteratif. Jadi dia coba satu, coba lagi satu, coba lagi satu. Jadi misalkan kalau kita sudah dapat ini, wah ternyata optimum nih. Kemudian kita sampel lagi. Misalkan kita jadi next mungkin karena ini udah dapat optimum, dia akan sampel di sini. Optimum lagi. Jadi dia exploit di sini. Jadi dia lebih apa ya? Lebih menuju ke optimumnya lebih efisien dalam artian tidak mencoba banyak hal, tapi menggunakan informasi optimum dan informasi uncertainty tersebut. Jadi kita bisa mencari optimumnya di situ. Mungkin nanti di bagian akhir akan saya berikan beberapa library yang bisa digunakan untuk melakukan hyperparameter optimization ya. Jadi nggak perlu ribet dengan rumus-rumusnya, jadi bisa langsung dipakai kalau teman-teman tertarik. Ya,
Tutup, Pak. Terima kasih, Pak Loka. Oke, siap. Oke ya, ini ada dua ingredients atau dua bahan yang kita gunakan untuk melakukan Bayesian optimization yang saya jelaskan tadi, yaitu surrogate model. Surrogate model ini yang harus Bayesian model karena kita membutuhkan uncertainty information. Kemudian acquisition function. Di sini yang tadi ya, apa namanya, untuk menentukan kemanakah harus kita melakukan query atau sampling point-nya. Nah, ini contoh surrogate model yang banyak sekali dipakai di Bayesian optimization. Namanya Gaussian process. Tidak usah terlalu memikirkan rumusnya. Yang jelas dia Gaussian process itu adalah probability distribution over function. Jadi biasanya kalau kita melakukan mendefine probability distribution, itu kan data. Kalau ini kita terhadap fungsinya. Jadi kita jadikan probability random variable probability distribution dia. Gimana cara define-nya? Kita punya mean function dan juga kernel function. Mean function ini untuk menentukan mean-nya. Kalau kita mungkin teman-teman sudah pernah ambil probabilitas, kita punya mean sama variance di distribusi Gaussian seperti itu. Nah, untuk Gaussian proses ini untuk mendeskripsikan karakteristik dari distribusinya, kita menggunakan mean function dan juga kernel function. Kernel function itu seperti ini misalkan. Ini akan berpengaruh ke bagaimana data kita behaves. Kayak misalkan kalau kita pakai squared exponential kernel seperti ini. Bentar. Jadi ini contohnya ini untuk fungsi satu dimensi ya. Misalkan kita punya input X, outputnya Y. Kita belum tahu, maksudnya belum tahu fungsinya seperti apa. Nah, karena kita belum tahu fungsinya seperti apa, sebagai Bayesian, apa yang kita lakukan? Kita akan mendefinisikan prior probabilitas. Jadi, kemungkinan nih fungsinya gini nih. Kemungkinan fungsinya tuh ke apa namanya? Kesemutannya seperti ini. Atau misalkan fungsi teman-teman tidak sesmooth ini, bisa menggunakan kernel seperti ini atau kernel yang lain, tergantung dengan fungsi atau masalah yang akan diestimasi. Ini kenapa banyak seperti ini? Ini karena dia random variable. GP-nya maksudnya. Ketika kita sampling dari GP ini, sampling fungsi, dia akan, misalkan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan secara random menggunakan, secara random mengeluarkan fungsi seperti ini. Karena, kenapa di sini terlihat random sekali? Karena kita belum melihat data sama sekali. Jadi kita hanya sampling melalui kernel function ini. Kita belum melihat data sama sekali. Setelah kita melihat data, nanti akan saya visualisasikan selanjutnya. Oke, mungkin beberapa detail bisa saya skip. Nah, setelah kita mendapatkan distribusi dari fungsi atau GP tadi, kita bisa mendapatkan predictive posterior. Predictive posterior ini untuk mendapatkan uncertainty dan dari data baru yang akan yang kita masukkan ke model kita, ke GP kita. Jadi X ini data baru, X star ini kemungkinan outputnya. Nah, karena kita punya probabilitas distribusi, kita punya apa namanya? Kita punya mean star dari data yang baru dan covariance-nya. Jadi di sini misalkan ini nanti ada visualisasinya ya. Kita punya dua ini.
untuk menentukan nanti di mana kita sampling tergantung dengan uncertainty-nya tadi. Nah ini, dia lebih data efisien dibanding deep learning, GP, karena yang saya bilang tadi, kalau kita menggunakan data yang sedikit, Gaussian process, ketika ada area-area yang kita tidak tahu, maka dia akan mengeluarkan uncertainty yang tinggi. Sedangkan kalau deep learning kan lumayan data hungry karena parameternya juga banyak, tapi sangat powerful untuk data yang besar, big data. Sedangkan untuk GP ini untuk lebih unggul untuk small data. Dengan small data aja kita sudah bisa learning. Nah, karena kita dapat predictive distribution, kita dapat ini tadi ya, mean dan covariance. Di sini ketika mean kita itu tinggi banget atau kecil banget, itu artinya kita mendapatkan titik terbaik. Sedangkan ketika variance-nya tinggi, modelnya tidak terlalu yakin dengan fungsi pada input tersebut. Ini contohnya. Ini yang seperti tadi ya, ketika kita tidak punya data sama sekali. Ini fungsi satu dimensi, ini X, ini Y. Kemudian kita modelkan dengan Gaussian process. Kemudian ketika kita belum melihat data sama sekali, ketika kita sampel fungsinya, kita akan mendapatkan seperti ini, tiga ini. Jadi ini hanya terpengaruh oleh kernelnya. Oh ternyata smoothness-nya seperti ini. Ketika kita mendapatkan titik atau data baru, melihat data baru, maka dia akan seperti ini. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5 data baru. Sampel misalkan di sini, kita punya data baru minus berapa ya? Minus sekian lah. Minus sekian, sekian, dan sekian. Dan ini. Gaussian process akan melakukan pemodelan seperti ini, sehingga dia akan mendapatkan uncertainty seperti ini. Uncertainty kita lihat yang bagian abu-abu ini. Jadi di area ini tuh dia nggak yakin, gitu. Dia nggak yakin. Di area ini dia lebih yakin daripada area ini, tapi tidak seyakin ketika dia di antara ini. Karena kita kan punya sampel di sini dua ini. Sehingga di sini tuh uncertainty-nya lebih sedikit dibanding di area yang kita tidak punya sampel sama sekali. Nah, karena kita punya informasi ini, di sini mean, dan juga variance, kita bisa bisa tentukan di mana dia akan melakukan sampling. Nah, kira-kira kalau seperti ini, samplingnya mau kemana? Kalau kasusnya seperti ini. Ada yang ingin berpendapat? Kalau ini adalah uncertainty kita, ini min kita ingin yang paling optimum, yang paling tinggi. Gitu. Di yang paling tinggi, puncak. Ini kan, bisa saja di sini. Kalau kita hanya melihat dari uncertainty-nya saja, kita akan melakukan sampling di sini. Tapi selain uncertainty, kita juga melihat min-nya. Di sini tidak terplot ya. Saya plot misalkan min-nya di sini. Maaf, ini kayaknya salah ya, bukan di situ. Min-nya di sini. Jadi kita punya rata-ratanya dan variance-nya. Jadi kemungkinan next yang akan di sampling itu di sini. Karena kita punya uncertainty yang tinggi dan juga punya min yang tinggi. Dua itu. Kalau kita hanya melihat
uncertainty atau variance yang tinggi, kita sampling hanya di situ, kasusnya bukan jadi optimization lagi, tapi itu lebih ke active learning. Jadi kita cuma melihat yang paling uncertain saja, tidak melihat yang optimum. Itu di luar scope dari prestasinya. Oke ya, itu tadi Gaussian process, kemudian acquisition function. Nah, acquisition function ini yang saya jelaskan tadi trade-off antara exploration dan exploitation. Contohnya ada, ini contohnya beberapa bisa dicek. Nah, ini yang tadi garis, ini contohnya tadi ya. Garis yang tengah ini adalah min-nya, garis yang putus-putus ini adalah uncertainty-nya. Nah, acquisition function ini nilainya bisa seperti ini. Jadi yang tinggi min-nya dan yang tinggi variance-nya akan disampling di situ. Oke, mungkin bisa saya percepat karena waktunya ini. Nah, ini contoh dari Bayesian optimization. Ini step kedua, ketika kita punya dua titik ya. Kita punya dua titik, kemudian di sini GP-nya, Gaussian prosesnya, kita punya yang biru atau ungu ini adalah uncertainty-nya, kemudian garis hitam ini adalah min dari Gaussian prosesnya, garis hitam putus-putus adalah true objektifnya. Kita ingin melakukan maksimasi di sini. Ketika kita punya dua titik, di sini, mana yang akan kita sampel selanjutnya? Ternyata acquisition function-nya ini yang paling tinggi di sini. Jadi dia akan melakukan sampling di sini. Kita sampling di sini. Setelah kita sampling di sini, kita bisa lihat perubahannya. Ternyata antara ini dan ini itu berubah ya. Jadi dia sudah tidak terlalu uncertain lagi karena ini dekat. Jadi dia bisa aproksimasi berapa di sini, sehingga acquisition function-nya berubah. Ternyata yang lebih tinggi itu di sini. Oke, kita sampling di sini. Nah, gitu terus sampai kita mendapatkan stopping criterion. Misalkan ternyata kita cuma punya running 4 kali atau 5 kali saja. Jadi dia lebih efisien karena yang tadi itu trade off antara exploration dan exploitation. Oke, ini beberapa aplikasi yang lain. Ini ada paper tahun 2020, lumayan baru. Jadi menggunakan Bayesian optimization untuk formulasi dan proses parameter dari produksi tablet obat. Jadi mungkin bagaimana kekuatan obat tersebut dan juga ketika kita kita telan obat, kita masukkan ke mulut obat itu, bagaimana kecepatan dia untuk mendissolve seperti itu. Jadi ya salah satu application-nya, kemudian juga ada di pesawat untuk manuver dan lain-lain. Sebenarnya Bayesian optimization ini juga banyak dipakai di bidang pesawat ya. Salah satu lab yang lumayan bagus di Indonesia itu di ITB, Pak siapa namanya saya lupa. Dia banyak penelitian tentang Bayesian optimization untuk optimasi hal-hal mengenai pesawat. Dia di Fakultas Teknologi Mesin dan Dirgantara. Mungkin bisa dicek, saya lupa nama labnya. Nah, itu contoh aplikasinya. Kemudian beberapa tools yang ada, tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau teman-teman pengen melakukan optimasi di kasus-kasus yang lumayan tradisional, mungkin bisa pakai Diplova-Opt dan Blowtorch. Ini pakai TensorFlow 1, yang ini pakai PyTorch.
develop ini sudah tidak ini lagi, sudah tidak development lagi ya. Mungkin bisa beralih ke Botorch. Kemudian tadi Bu siapa tadi yang nanya untuk optimasi hyperparameter bisa pakai Optuna. Ini gampang sekali dipakai Python atau bisa juga AutoScaler. Tapi saya prefer Optuna sih. Ini yang bikin salah satu startup besar di Jepang. Jadi dia library agnostic, apapun misalkan kita pakai PyTorch, pakai TensorFlow bisa digunakan. Dan khusus untuk hyperparameter optimization untuk machine learning. Nah, yang lumayan baru adalah TriST. Saya sedikit promosi di sini. Jadi teman-teman juga bisa pakai TriST. Kebetulan saya ikut mengembangkan ini sama teman-teman di UK, di startup di UK. Jadi ini documentation. Ini pakai Bayesian Optimization Library, pakai TensorFlow 2. Ada beberapa tutorial yang bisa teman-teman cek di sana. Cukup menarik. Bisa ya nanti bisa dicek sendiri. Kemudian terakhir kalau teman-teman berminat di bidang ini, yang pertama kali mungkin teman-teman bisa cari yaitu pakai buku ini. Ini bab 1, bab 2 menghadirkan basic yang cukup komprehensif. Walaupun tidak sekomprehensif buku-buku yang memang khusus membahas itu. Dalam artian di sini seperti probabilitas, kemudian machine learning secara umum. Kemudian Bayesian Basic bisa ke sini atau bisa pergi ke GitHub saya. Ada beberapa resources yang saya catat di sana. Kemudian review paper dan juga ini ada visualisasi tentang Bayesian Optimization di sini. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan atau yang lain-lain. Bagaimana Bu Ika? Satu pertanyaan lagi boleh kalau Kak? Oke, silakan. Ya, masih tentang hyperparameter tuning. Kalau ya ketika kita melakukan itu, menurut Pak Loka, apakah ada batasan? Sebaiknya apakah kita memberikan batasan hanya beberapa parameter saja? Karena ya kalau kita melakukan deep learning gitu ya, kan ada banyak parameter, misal learning rate-nya berapa, kemudian activation function, kemudian epoch dan lain-lain. Nah, itu apakah sebaiknya kita batasi dulu berapa, atau kita ya terserah kita mau explore sampai berapa gitu. Menurut Aloka bagaimana? Kalau karena masalah waktu sebaiknya dibatasi ya, karena meskipun Bayesian Optimization juga efektif, efisien, namun juga kalau kita punya banyak konfigurasi hyperparameter, kita punya domain hyperparameter yang besar, itu juga akan sedikit lebih lambat. Jadi lebih baik menurut saya, ini pendapat pribadi ya, mungkin saya salah kurang membaca paper tentang ini, tapi kadang biasanya lebih baik kita ambil hyperparameter yang memang sangat penting. Misalkan kita tahu tadi di sini kita tahu ternyata tipe arsitektur tuh untuk kasus ini yang cocok ada 2 gitu. Misalkan pilihan kita ada 5. Oh ternyata yang di literatur ternyata yang paling banyak digunakan hanya 2 ini gitu. Ya kita batasi hanya 2 itu. Gitu.
Atau kan misalkan optimizer, misalkan apakah kita pakai Adam atau pakai SGD. Oh ternyata untuk kasus ini pakai Adam, hampir semua paper tuh pakai Adam karena hasilnya lebih bagus gitu. Kita batasin saja, kita nggak usah masukkan ini ke parameter configuration gitu. Jadi lebih ke kita cari, baiknya kita cari di literatur parameter-parameter mana saja yang mungkin sangat berpengaruh ke performance. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Mas, kalau yang acquisition function tadi Ya. beda ya sama bandit problem kayak gitu. Mirip. Yang exploration sama exploitation. Yes, ya, mirip. Kalau bandit problem, kalau nggak salah biasanya problemnya biasanya discrete ya Mas ya? Ya, apa kalau misal tekniknya kayak gitu bisa dipakai nggak? Misal tekniknya apa yang di sini acquisition function buat kalau dari problem sini gitu. ke bandit saya belum banyak membaca ya, kayaknya belum ada. Tapi kalau dari bandit ke sini itu ada ini, hyper confidence bound. UCP itu oke. Ya. Jadi kalau bandit kan discrete, kalau di maaf kayaknya saya kurang masukkan satu condition ya. Jadi kalau di Bayesian optimization biasanya yang mainly kita deal with continuous domain. Tapi beberapa penelitian juga ada menggunakan Bayesian optimization untuk discrete juga ada, cuma nggak sebanyak yang untuk continuous. Jadi mungkin Mas Fahri bisa cek di papernya ini, Seeger 2010. Ini kemarin UCB ini dapat best paper bukan best paper ya, test of time paper, yaitu paper yang mungkin walaupun sudah lama tapi masih tetap banyak digunakan di ICML tahun lalu kalau nggak salah. Ya ini pakai konsepnya bandit. Oke ya. Oke. Mas Fahri penelitiannya di ini ya, di combinatorial optimization ya? Ya, tapi bidangnya nggak umum kayak gini, Mas. Bukan di lebih ke optimisasinya, aplikasi. tapi lebih ke aplikasinya gitu. Okay. Kayaknya kalau Bayesian optimization untuk kombinatorial masih belum mature ya. Kemarin ada salah satu ini dari Amsterdam kemarin. Dia melakukan combinatorial Bayesian optimization. Kalau Bayesian optimization biasanya kan kita di continuous domain, di bilangan real. Kalau dia merubah domainnya ke graph, jadi dia bentuk seperti ini. Nah ini juga salah satu contoh ini Bu Saidah, contoh optimasi hyperparameter di deep learning. Jadi dia seperti ini, optimization-nya, kemudian rule dari learning rate-nya, dia presentasikan sebagai graph, kemudian dia di learn pakai Bayesian optimization. Ini masih dalam tahap penelitian sih, maksudnya masih belum seumum yang saya sebutkan ini, tapi ini untuk continuous domain. Oke, tapi yang ini UCP ini bisa buat yang Bayesian ini ya? Ya, ini dia di paper soalnya ini. Yang sering saya baca kan UCP ini biasanya buat bandit problem ya. kan itu. Ya. Ini menarik sih, Oke, paper Mas. ini. Makasih. Ya. Oke, siap. Paper ini yang nulis dari banyak bidang, dari Bayesian optimization ada, dari orang-orang bandit juga ada. Jadi mungkin bisa dicek. Oke, ada pertanyaan lagi?
Bagaimana Bu Ika? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya Bu Ika. Ini untuk melihat chat di mana sih? Saya nggak. Chat. Oh ini, oh ada chat, ada chat. Oke. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung pakai mikrofon atau bisa di chat. Pertanyaan apapun, basic sekalipun nggak apa-apa. Karena kita di sini sama-sama belajar. Ada pertanyaan lagi? Silakan dari teman-teman mahasiswa atau peserta lainnya ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, mohon maaf Bu, kayaknya masih ada kegiatan yang lainnya juga. Oke, siap. Jadi kalau pengen coba-coba silahkan ke sini, ke Trieste, tadi Trieste GitHub gitu. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan? Kayaknya masih mencerna mungkin Pak. Oke. Tapi ini banyak mahasiswa sebenarnya sudah dapat materi teorema Bayes juga di semester lalu, sama probabilitas juga sudah dapat. Jadi sudah ada basicnya juga sebenarnya. Oh, oke, siap. Biasanya yang tren di Indonesia ini ya apa namanya? Kalau bias, naive bias ya yang banyak dipakai biasanya. Oh iya ya. Naive bias itu indeed it's a naive algorithm, like dia itu naif dalam artian dia menganggap bahwa probabilitasnya itu independence dari tiap dari tiap variabel, dari tiap parameter. Jadi tidak perlu, kalau kita pakai naive bias, kadang kita tidak perlu integral yang rumit-rumit untuk itu. Jadi gampang dipakai dan kadang beberapa kasus memang sudah bagus digunakan. Oke ya. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan dari peserta yang lain mungkin? Mumpung ada Pak Loka di sini. Oke, ya. Kalau sepertinya sudah tidak ada Pak yang tanya. Mungkin kalau masih ada nanti tiba-tiba muncul pertanyaan bisa kontak di yang tadi sudah di-share sama Pak Loka ya. Bisa ke email saya atau ke Twitter. Tapi kadang Twitter saya banyakkan retweet meme aja. Mungkin ada closing statement dari Pak Loka mungkin yang tertarik di sini, atau silakan dari Pak Loka ada yang mau disampaikan ke para peserta. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada closing statement-nya apa ya? Mungkin ini dulu waktu saya belajar machine learning pertama kali, saya di course-nya Andrew Ng, dia selalu bilang gini, don't worry about it if you don't understand. Jadi awal-awal memang agak susah ya, apalagi menurut saya juga, kalau menurut saya pribadi, pertama kali saya belajar Bayesian optimization, banyak sekali matematik yang rumit-rumit. Jadi dalam belajar itu awalnya memang kita tidak paham dan tidak nyaman kadang akan ketidakpahaman itu. Tapi kalau kita coba berulang-ulang, kita baca lagi, kemungkinan akan bisa paham di kemudian. Jadi jangan berhenti belajar saja. Yang penting passion aja. Oke. Jadi terus belajar gitu ya Pak, jangan takut dengan banyaknya rumus tadi yang sudah dilihatkan sama Pak Loka, banyak tadi huruf-huruf. Sekali lagi menurut saya ini lumayan lumayan potensial ya. Karena di Indonesia kan banyak kan teman-teman mainnya di deep learning, di teknik-teknik yang frekuentis, yang memang membutuhkan banyak sekali data. Sedangkan kasus-kasus kita kadang tidak butuh data banyak sekali, dan yang seperti saya bilang tadi di industri-industri yang tradisional kita butuh teknik-teknik seperti ini. Jadi sangat potensial menurut saya.
Ya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sangat menginspirasi sekali pertemuan kita hari ini ya, sharing tentang Bayesian optimization. Banyak juga pertanyaan dari para peserta, jadi banyak yang berminat terhadap topik ini Pak. Jadi mungkin nanti banyak teman yang setopik dengan Pak Waka juga. Silakan. Bisa hubungi saya langsung. Oke, terima kasih. Iya, ini di sana sudah apa Pak, malam atau apa ya? Masih pagi, masih jam. Masih pagi, oh ya. Jadi selamat berpuasa gitu ya Pak. Ya, Ini sudah mau menjelang sore, sudah mendekati Oke. maghrib. Belum sih, masih asyar. Jadi mungkin teman-teman juga mau persiapan untuk berbuka dengan atau bukber yang lainnya. Kami juga mengingatkan untuk pertemuan berikutnya pada tanggal 26 hari Rabu di jam yang sama. Jadi setelah Lebaran ya. Jadi setelah Lebaran masih ada sesi berikutnya dengan Bu Ratih. Dengan topiknya nanti akan kami share berikutnya untuk posternya. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih sekali kepada Pak Loka sekali lagi. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada salam dari Bu Ika, Pak. Mohon maaf katanya. Ya, santai. Iya, lagi rapat. Iya. Oke. Monggo kalau mau meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih.